Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Tanah Gersang di depan rumah Nenek OKS. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Randy. Aku ingin menceritakan tentang bangunan misterius di rumah nenekku yang setelah aku tahu, ternyata di dalamnya ada sebuah misteri yang baru aku ketahui belum lama ini. Aku masih ingat bagaimana hal itu terjadi. Tepatnya ketika saat itu, aku pergi ke rumah nenek ketika beliau sakit. Awalnya aku tidak berpikir apa-apa tentang rumah tersebut, karena rumah itu adalah rumah yang sering aku kunjungi ketika kecil. Rumah nenek adalah rumah yang lumayan luas dan berdiri di sebuah tanah kosong yang membentang hingga ke sebuah tebing di belakang sana. Rumahnya memang terpencil dan jauh dari rumah-rumah warga lainnya. Rumah ini berdiri sendiri di hamparan tanah kering yang mengelilingi rumah itu. Memang sih, ada sedikit keanehan ketika rumah nenek itu dibangun di tanah yang gersang. Awalnya aku datang ke sana, aku berpikir bahwa tanah di lingkungan ini memang gersang, sehingga tanahnya tidak cocok untuk tanaman. Tapi ketika salah satu saudaraku mengajakku untuk berkeliling kampung, banyak dari mereka yang mempunyai kebun sendiri di depan rumah mereka, sehingga hal itu terasa aneh bagiku terhadap rumah ini. Aku sempat bertanya, kenapa dia tidak menanam sesuatu di halaman rumah. Aku menceritakan tentang rumah-rumah tetangga yang ditanami pohon mangga hingga berbuah lebat, atau pohon jambu yang bisa aku naiki setiap kali melintas di depan rumahnya. Tapi nenek hanya menjawab, kalau hanya kebun dan pohon-pohon buah, dia sudah punya sebuah kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah tersebut, sehingga tidak perlu lagi menanam pohon buah-buahan lagi di depan rumah. Setiap kali aku bertanya untuk memanfaatkan halaman yang kering ini agar menjadi sesuatu yang berguna, nenek sering menghindari topik yang aku bicarakan dan lebih memilih untuk mengalihkan pembicaraan agar aku lupa dengan pertanyaan itu. Mungkin karena aku masih kecil pada saat itu, sehingga nenek tidak perlu menjawab pertanyaanku. Sehingga aku tidak bertanya lagi tentang hal tersebut setiap kali aku berkunjung ke rumah itu ketika libur sekolah. Awalnya nenek tinggal bersama kakek di rumah itu. Namun ketika aku beranjak SMP, kakek meninggal dan meninggalkan nenek sendirian di sana. Setelah kakek meninggal, ibu dan ayah sering mengunjungi nenek. Bahkan beberapa kali kita menginap ketika liburan tiba. Bukan tanpa sebab, kami jadi sering mengunjungi rumah tersebut. Nenek merasa kesepian, terutama anak pertamanya yang merupakan ibu yang berada jauh di kota. Sehingga nenek selalu menanyakan kabar kepada kami dan bertanya kapan kami akan datang untuk menginap. Apalagi ibu tidak mau kalau nenek sampai kesepian, sehingga hal itu adalah satu-satunya cara agar nenek merasa ada teman di rumah tersebut. Awalnya aku senang apabila aku menginap di rumah nenek. Namun seiring berjalannya waktu, tepat ketika aku tidur terpisah dengan ibu dan ayah karena sudah remaja, aku baru menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan rumah ini ketika malam. Semua kehangatan dari rumah itu seketika berubah ketika malam tiba. Rumah nenek yang lumayan besar dengan lorong-lorong panjangnya seperti meninggalkan bayangan yang mengintai di setiap sudutnya. Rumah nenek yang sudah lumayan tua memberikan kesan seram dan sunyi setiap kali aku menginap di rumah tersebut. Aku yang tidur di tengah rumah merasakannya. Suasananya di rumah tersebut benar-benar aneh, sehingga terkadang aku selalu terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur kembali hingga subuh tiba.
Belum lagi nenek seringkali memerintahkan kami bertiga untuk tidur cepat, bahkan melarang aku untuk keluar untuk sekedar pipis atau buang air besar ketika malam tiba. Entah apa maksud dari larangan itu, namun setiap kali aku, ibu, dan ayah ingin ke kamar mandi tengah malam, mereka selalu membangunkan nenek, lalu memintanya untuk mengantarkan kami semua ke kamar mandi yang ada di belakang rumah. Kamar mandi di rumah nenek memang terpisah dari rumah utama. Sebuah kamar mandi tua tanpa atap dengan dinding yang sudah berlumut. Kamar mandi itu dilengkapi dengan sumur sehingga harus diambil airnya dengan timba dan tali yang menggantung di ember bekas. Tidak jauh dari sana ada sebuah bangunan seperti gubuk kecil yang sudah ada sebelum aku lahir. Gubuk itu seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu sederhana namun tertutup rapat. Bahkan saking rapatnya, tidak ada jendela satupun di sana. Yang ada hanyalah sebuah pintu tua yang terkunci rapat, dan aku tidak pernah melihatnya nenek atau kakek membuka pintu tersebut. Gubuk itu sangat misterius. Rasa penasaran yang tinggi terkadang membuatku sering sekali mendekat kepada gubuk tersebut untuk mencari tahu isi di dalamnya. Namun setiap kali aku mendekati gubuk tersebut, nenek selalu melarangnya. Bahkan ketika dia mengantarkanku ke kamar mandi belakang, dia selalu berkata, "Ingat, jangan sekali-kali kamu keluar sendiri ya, apalagi dekat-dekat dengan gubuk itu," kata nenek ketika mengantarkanku ke kamar mandi. Aku hanya mengangguk pelan. Entah ada alasan apa di balik perkataannya, namun setiap kali aku ke kamar mandi ketika malam, dia pasti berkata seperti itu. Setiap kali dia mengantarkanku ke kamar mandi yang letaknya di dekat gubuk itu, dia selalu berjalan perlahan dari belakang. Aku beberapa kali melirik ke arahnya, dan wajah nenek yang penuh senyum itu berubah secara perlahan. Wajahnya nampak tegang, dan pandangannya tidak pernah lepas dari sebuah gubuk kecil yang letaknya persis di samping kamar mandi. Dia juga selalu bergumam dengan bahasa yang tidak aku mengerti ketika aku pipis di kamar mandi tersebut ketika malam. Hal itu dia lakukan hingga aku selesai pipis atau buang air besar di kamar mandi itu. Lalu tidak lama kemudian dia langsung mengantarkanku kembali ke rumah melalui pintu belakang. Setelah aku masuk, aku sering melihat bahwa nenek tidak langsung masuk ke dalam. Dia seperti diam terlebih dahulu di pintu belakang dan menghadap gubuk kecil itu. Lalu setelah itu dia seperti mengibaskan tangannya ke gubuk itu sebelum akhirnya menutup pintu belakang dengan rapat. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Sudah hampir 3 tahun berjalan setelah nenek sendirian di rumah tersebut. Kini aku sudah jarang ikut ke rumah itu. Aku lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada harus bolak-balik ke rumah nenek dan menginap di sana. Apalagi aku sudah SMA sekarang. Tugas dan pergaulanku yang sudah mulai dewasa, sehingga aku tidak ada waktu untuk ikut bersama kedua orang tuaku ke sana. Sekarang hanya ibu yang seringkali berkunjung dan menemani nenek di rumah itu. Bahkan sudah hampir 1 tahun ini, aku sering tinggal berdua dengan ayah di rumah, sehingga aku sudah lupa bagaimana rasanya menginap di rumah tersebut. Tapi tepat di pertengahan tahun ini, ada sebuah kabar yang mengejutkan. Kami dihubungi oleh saudara kami di kampung, dan dia berkata bahwa nenek sakit keras. Nenek berkata bahwa ibu harus menemaninya selama dia sakit. Ibu nampak panik mendengar hal itu, dan dia langsung bergegas untuk pergi meninggalkan kami berdua di rumah pada saat itu. Namun setelah 2 hari berselang, ibu menelpon kami bahwa kami harus ikut ke rumah nenek. Dia menceritakan kondisi nenek yang sakit parah, dan ibu berkata bahwa dia tidak sanggup untuk mengurus segala hal di rumah itu sendirian, karena ibu harus melakukan sesuatu sebagai pengganti nenek ketika berada di rumah tersebut. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi nampaknya ayah mengerti akan hal tersebut, sehingga dia mulai mengajakku untuk pergi bersama ke rumah tersebut. Awalnya, aku kebingungan karena aku harus sekolah, sehingga aku tidak bisa ikut ke rumah nenek. Namun di satu sisi aku juga tidak mau tinggal di rumah sendirian apabila ditinggal ayah pergi ke sana dalam waktu yang lama. Sehingga ayah akhirnya datang ke sekolahku. Dia berkata bahwa aku tidak bisa masuk sekolah selama beberapa waktu, dan dia membicarakan semuanya di depan wali kelasku pada saat itu. Wali kelasku mendengarkan ayah bercerita tentang kondisi nenek pun merasa iba, sehingga dia mengizinkan aku untuk pergi ke rumah nenek.
Dengan catatan aku harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh para guru agar aku tidak kehilangan nilai. Lalu wali kelasku juga berkata bahwa aku tidak boleh bolos terlalu lama karena aku bisa-bisa mengulang kelas, sehingga ayah hanya bisa mengangguk dan berkata bahwa dia akan memastikan bahwa aku tidak akan terlalu lama di rumah tersebut. Setelah meminta izin dari sekolah, aku dan ayah akhirnya mulai berkemas. Kami membawa pakaian yang cukup untuk dipakai selama beberapa hari. Lalu setelah itu kami akhirnya pergi dari rumah, memakai kendaraan umum untuk sampai ke rumah nenek. Di sepanjang perjalanan aku baru menyadari bahwa jalanan yang dulu berbatu kini mulai diaspal dan hanya beberapa bagian jalan saja yang masih rusak, sehingga tidak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah nenek sekarang. Aku akhirnya turun dari jalan raya, lalu berjalan menyusuri kampung di hari itu. Kondisi kampung nampaknya benar-benar sepi, seperti tidak ada kehidupan di dalam kampung ini. Biasanya aku sering melihat anak-anak kampung yang bermain bola di lapangan dekat jalan, lalu aku juga sering melihat ibu-ibu yang menjemur padi di depan rumahnya. Juga asap-asap dari tungku pembakaran yang terlihat dari atap rumah. Tapi entah mengapa sekarang benar-benar sepi. Tidak ada siapapun di kampung ini. Aku merasa aneh dengan suasana kampung. Dan hal itu terlihat hingga aku sampai di rumah nenek. Rupanya para warga yang seharusnya ada di dalam rumahnya masing-masing kini berkumpul di rumah nenek. Mereka seperti sedang menjenguk nenek yang sedang sakit. Bahkan beberapa dari mereka membawa hasil tani dan memberikannya kepada ibu yang ada di dalam rumah. Aku dan ayah yang baru datang langsung masuk ke dalam rumah. Beberapa warga yang melihat kami langsung menyambut kami dan menemani kami masuk pada saat itu. Ketika aku masuk, aku benar-benar terkejut. Kondisi nenek nampak mengkhawatirkan. Dia hanya terbujur kaku di tengah rumah dengan kondisi yang tidak berdaya. Memang wajar melihat kondisi nenek seperti ini. Dia sudah terlalu tua dan dia tidak sekuat dulu untuk menjalani hidup. Ayah berkata bahwa nenek harus dibawa ke rumah sakit apabila dia sakit seperti ini. Namun nenek hanya menggelengkan kepala. Dia berkata dia tidak bisa meninggalkan rumah ini tanpa ada alasan yang jelas. Awalnya ayah sampai memaksa karena khawatir akan keadaannya. Namun ketika dia mendengar jawaban tersebut darinya, dia hanya bisa diam dan membiarkan dirinya dirawat di rumah seperti yang dia minta. Tidak terasa sudah 1 hari berlalu setelah aku tinggal di rumah ini, dan sekarang hari Selasa di pertengahan bulan. Aku kini ditugaskan untuk bersih-bersih rumah dan menyiapkan air panas untuk mandi nenek. Dan ayah menyambut tamu yang datang untuk menjenguk nenek. Sedangkan ibu, dia terlihat sibuk di dapur. Dia nampak memasak sesuatu yang berbeda dari sebelumnya sekarang. Para tamu yang datang kali ini membawa sesuatu yang dibungkus oleh kresek hitam. Lalu tidak lama kresek itu dibawa ke belakang rumah dan diserahkan kepada ibu. Semua bahan makanan itu seketika langsung dimasukkan ke dalam panci besar yang tertutup rapat. Namun entah mengapa baunya terasa sangat menyengat dengan campuran rempah-rempah yang tidak aku ketahui. Selain itu, ketika aku sedang membuang sampah di belakang rumah, aku mencium seperti ada bau anyir darah yang tercium dari arah dapur. Bersamaan dengan bau asap dari tungku pembakaran yang ada di dapur tersebut. "Ibu masak apa?" tanyaku dengan nada yang penasaran. Ibu yang kaget karena aku muncul dari pintu belakang terlihat sangat gugup ketika menjawab atas apa yang aku tanyakan. "Oh, enggak, ini ibu masak buat nanti tamu nenek, nak. Kalau makanan buat kita sudah ibu masakin dan kamu tinggal makan di ruang tengah," jawabnya dengan nada yang pelan. Aku tidak menaruh curiga atas apa yang ibu kerjakan, karena mau bagaimanapun dari kemarin malam, banyak sekali tamu nenek yang datang untuk menjenguknya. Jadi wajar saja ibu memasak dalam panci besar itu. Meskipun ada sebuah pertanyaan lain yang ada di dalam pikiranku, kenapa makanan aku dan makanan tamu dimasak berbeda? Lalu aku juga tidak diberitahu apa yang sebenarnya ibu masak pada hari itu. Awalnya aku tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Aku yang sibuk seharian ini membuat pertanyaan itu teralihkan dengan apa yang aku kerjakan di dalam rumah nenek ini. Tidak terasa malam pun tiba. Seperti biasa banyak tamu datang dan pergi untuk menemani nenek. Di sana mereka berkata bahwa sekarang hari Selasa. Dan mereka bertanya kepada nenek, siapa yang akan mengantarkan makanan kepada para tamu itu? Apalagi dengan kondisi nenek yang sakit seperti ini.
Nenek hanya berkata bahwa untuk sementara ibu akan menggantikannya dan dia berharap bahwa dia bisa sehat kembali dan tidak menyuruh ibu melakukan hal tersebut. Aku yang mendengar hal tersebut seketika langsung bertanya kepadanya tentang tamu yang dimaksud oleh nenek. Namun nenek hanya menjawab bahwa itu adalah tamu lama nenek dan mereka tidak boleh dibiarkan lapar sehingga mau tidak mau harus memberinya makan. Jawaban itu tentu saja membuatku semakin aneh. Karena dari semua tamu yang datang pada malam itu, tidak ada satupun tamu yang dihidangkan makanan dan minuman di rumah itu. Sehingga aku mulai bertanya-tanya kembali, sebenarnya siapa tamu yang nenek katakan? Jujur aku benar-benar penasaran. Bahkan saking penasarannya, aku akhirnya menunggu di depan rumah. Aku ingin tahu siapa tamu nenek yang dimaksud. Apalagi dia bertamu di larut malam seperti ini dan dia seperti dispesialkan, bahkan oleh para tamu yang lain sekalipun. Aku menunggu di depan rumah dan terlihat beberapa tamu yang menjenguk nenek kembali pulang ke rumahnya masing-masing yang letaknya tidak jauh dari sana. Di sana aku baru menyadari bahwa rumah yang dikelilingi oleh tanah yang kering dan gersang itu terlihat gelap ketika malam tiba. Mungkin karena dulu nenek melarangku untuk keluar ketika malam, membuatku tidak tahu kondisi di luar seperti apa. Namun sekarang berbeda, karena kondisi rumah ramai dengan banyak orang, membuatku bisa melihat kondisi depan rumah yang benar-benar gelap. Dan tidak ada satupun penerangan yang terlihat di depan sana. Tidak ada lampu yang menyala dan menerangi halaman, yang ada hanya ada satu lampu 5 watt yang menyala tepat di luar rumah. Dan cahayanya tidak bisa melihat seluruh halaman depan yang ada di depan mataku pada saat ini. Aku duduk cukup lama di depan rumah, dan ketika sudah 20 menit aku duduk di sana, aku mendengar ada seseorang yang membuka pintu belakang. Hal itu tentu saja mengagetkanku yang duduk di depan sana, sehingga aku pun langsung berdiri dan mengintip dari depan rumah, mencari tahu siapa yang membuka pintu belakang pada saat itu. Di sana aku melihat ibu berjalan keluar dengan ayah, membawa panci berisi makanan itu ke arah gubuk yang ada di dekat kamar mandi. Aku menatap mereka berdua dari kejauhan. Mereka nampak berjalan pelan ke arah gubuk tersebut. Beberapa kali ibu berhenti. Dia menatap ayah dan seperti sedang membicarakan sesuatu di sana. Namun ayah tiba-tiba menepuk pundak ibu dan dia mengangguk sehingga dia kembali berjalan ke arah gubuk tersebut. Jujur baru kali ini aku melihat mereka pergi ke arah gubuk tersebut. Sebuah gubuk yang tertutup rapat dan tidak pernah sekalipun aku melihatnya terbuka. Aku yang penasaran akhirnya mulai mendekat secara perlahan. Aku berusaha untuk menjaga jarak agar tidak diketahui oleh mereka berdua. Aku melihat mereka dari kejauhan dan di sana aku bisa melihat bahwa ibu yang berjalan di depan mengetuk pintu gubuk itu sebanyak 3 kali. Lalu tidak lama kemudian pintu itu terbuka sendiri dan seketika ayah maju dan menyimpan makanan itu di balik pintu sebelum menutupnya pintu kembali dengan rapat. Mereka langsung mengembalikan badan dan ketika pintu itu tertutup rapat, langkahnya yang awalnya pelan kini menjadi setengah berlari. Aku bisa melihat bahwa wajah ayah dan ibu sedikit agak pucat dan tidak lama setelah dia berlari hingga ke pintu belakang, ibu langsung menutup pintu belakang itu dengan keras. Bahkan aku bisa mendengar ibu menguncinya dengan rapat dan berlari kembali ke tengah rumah. Aku hanya bisa melihat mereka dari kejauhan, lalu melihat ke arah gubuk yang tertutup itu. Awalnya aku ingin mendekat ke arah gubuk tersebut, namun entah mengapa tubuhku seperti mendadak kaku, dan aku seperti tidak mau mendekat ke arah gubuk tersebut, sehingga aku kembali ke depan rumah dan duduk di sana. Aku tidak tahu apa yang dilakukan ibu dan ayah semalam. Aku hanya melihat bahwa mereka berdua duduk di dekat nenek dengan kedua nafas mereka yang berat. Bahkan tubuh ibu basah oleh keringat dan ayah berusaha menenangkannya pada saat itu, tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi atas apa yang sudah mereka lakukan di depan gubuk tersebut. Awalnya aku ingin bertanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi mereka seperti bungkam dan tidak menceritakan apapun. Bahkan mereka langsung mengajak kami beristirahat, tepatnya ketika para tamu itu pulang, dan mereka berdua seperti tidak ingin membicarakan hal itu kepada aku, hingga mereka tertidur pulas di dekat nenek. Jujur aku benar-benar penasaran atas apa yang sedang mereka lakukan kemarin, sehingga tepat di pagi harinya, di mana mereka semua belum terbangun dari tidurnya, aku langsung pergi ke belakang rumah, mendekati gubuk itu,
dan mencoba mencari tahu siapa yang ada di dalam sana. Aku ingat betul ada seseorang yang membukanya dari dalam. Bahkan panci bekas ibu memasak pun belum diambil hingga pagi ini. Dengan rasa penasaran yang tinggi, aku mulai mendekatinya, mencoba mendorong pintu gubuk yang tertutup rapat. Namun ternyata pintu itu terkunci dengan rapat. Aku bahkan mencoba mengetuk 3 kali seperti yang ibu lakukan. Namun pintu itu tetap terkunci dan tidak terbuka seperti apa yang aku lihat kemarin. Aku yang masih penasaran akhirnya bertanya kembali kepada ibu. Bahkan aku berkata bahwa aku mencoba untuk membukanya pagi ini, tapi gubuk itu tidak terbuka. Ibu yang mendengar pertanyaanku mendadak kaget, apalagi ketika aku berkata bahwa aku berusaha membuka gubuk tersebut di pagi ini. Nah, kamu jangan sekali-kali membuka gubuk itu ya. Mungkin kamu merasa aneh, tapi ibu hanya memberitahu kalau kamu tidak perlu mempertanyakan atas apa yang ibu dan ayah kerjakan kemarin malam. Karena belum waktunya kamu mengetahuinya, jawab ibu dengan nada yang pelan. Setelah memberikan jawaban tersebut, ibu seperti menghindar. Dia selalu berkata bahwa belum saatnya aku mengetahui hal itu karena aku belum mengerti tentang hal tersebut. Jawaban dari ibu tentu saja membuatku penasaran. Bahkan semakin lama aku tinggal di rumah nenek, rasa ingin tahuku semakin besar. Semakin lama ibu menjadi semakin sibuk, bahkan saking sibuknya dia sekarang, sehingga segala urusan rumah diserahkan kepadaku dan ayah. Ibu kini terlihat sering mengobrol bersama nenek berdua. Beberapa kali nenek menyebutkan gubuk itu, dan beberapa kali pula nenek meminta maaf karena ibu harus melakukan hal tersebut. Aku tidak mengerti tentang apa yang sedang mereka bicarakan, karena setiap kali aku mendekat, ibu dan nenek selalu mengalihkan pembicaraannya, sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan tentang gubuk tersebut. Hingga akhirnya, tepat di suatu malam, aku terbangun di tengah malam dan ingin ke kamar mandi. Aku ingat pada saat itu tepat jam 1 malam, sehingga suasana rumah tampak sepi dan sunyi. Awalnya aku ingin meminta ayah untuk mengantarku ke kamar mandi belakang, karena nenek selalu berkata bahwa kami tidak boleh sendirian kalau ke kamar mandi malam-malam. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku sadar bahwa aku sudah dewasa. Ada rasa malu yang kurasakan apabila meminta seseorang untuk mengantarkanku ke kamar mandi yang ada di belakang. Apalagi ayah dan ibu terlihat lelah dan tertidur pulas di dekat nenek yang ada di tengah rumah. Sehingga aku memutuskan untuk berangkat sendiri ke kamar mandi melalui pintu belakang pada saat itu. Suasananya di belakang rumah nenek begitu hening. Bahkan saking heningnya, aku tidak bisa mendengar apapun di belakang rumah ini. Aku mencoba memberanikan diri membuka pintu belakang dengan perlahan dan mengambil senter yang ada di dekat pintu untuk membantuku berjalan di halaman belakang yang gelap. Ketika aku berjalan beberapa langkah, aku mendengar suara jangkrik dan suara burung malam yang muncul entah dari mana. Hal itu membuat suasana hening yang awalnya aku rasakan seketika berubah dan aku hanya bisa berjalan terus hingga ke kamar mandi yang ada di ujung sana. Selama aku berjalan, aku sempat melirik ke gubuk itu, dan ketika aku melihatnya, seperti tidak ada yang aneh di sana, sehingga aku meneruskan langkahku ke kamar mandi dan buang air kecil sambil ditemani udara malam yang dingin. Namun tepat ketika aku selesai, aku mendengar suara samar seperti seseorang yang saling berbisik satu sama lain, entah dari mana. Suara itu terdengar tidak jelas pada awalnya, dimulai dari seseorang yang berbicara, lalu menjadi 2 orang, dan semakin lama, suara itu semakin ramai. Aku yang berada di kamar mandi belakang tentu saja penasaran dengan suara tersebut, sehingga aku ingin mencari tahu asal suara tersebut. Aku melirik ke arah gubuk itu, dan ketika aku menatapnya dari kamar mandi, suara itu semakin keras dan semakin terdengar oleh kedua telingaku. Aku semakin penasaran, sehingga akhirnya mendekat ke arah gubuk tersebut. Ketika aku berjalan ke arah gubuk itu, pintunya masih nampak terkunci, dan ketika aku semakin dekat, suara orang mengobrol tertawa, bahkan suara gaduh dari orang yang berjalan di dalam gubuk itu semakin terdengar dengan jelas. Hal itu tentu saja ingin mengetahui orang-orang yang berbicara di dalam sana. Aku penasaran, kenapa mereka mengobrol di dalam gubuk yang gelap itu di tengah malam seperti ini. Aku langsung mengangkat tanganku ketika aku berdiri di depan gubuk tersebut. Aku ingin sekali membuka pintu gubuk itu untuk mengetahui siapa di dalamnya.
Namun tepat ketika aku ingin menyentuh gagang pintunya, tiba-tiba krak, pintu itu terbuka dengan perlahan. Lalu di dalamnya terlihat ada dua mata merah yang menyala dan menatapku yang berdiri di sana. Lalu setelah itu pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Suaranya sangatlah kencang, seperti ditarik dengan keras dari dalam sana. Dak, suara itu tentu saja membuatku kaget. Aku secara tidak sadar mundur beberapa langkah, dan setelah itu suara-suara dari dalam sana mendadak menghilang dan digantikan dengan udara yang menusuk di sekitaran halaman belakang rumah. Jujur aku merasa tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku berdiri diam dan tidak bergerak selama beberapa menit. Sebelum akhirnya aku sadar bahwa secara tiba-tiba muncul rasa takut di sekujur tubuhku. Dan hal itu disertai dengan jantungku yang langsung berdetak kencang dengan nafas yang terasa berat. Tepat beberapa detik setelah rasa takut itu muncul, tubuhku tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan berlari masuk ke dalam rumah. Aku benar-benar ketakutan. Aku baru saja sadar bahwa yang aku lihat sepertinya bukanlah manusia. Aku langsung menutup pintu belakang dengan erat dan tidak lama kemudian aku menguncinya dan duduk di balik pintu itu dengan nafas yang berat. Wajahku mendadak pucat dengan keringat dingin yang mulai muncul dan membasahi punggungku pada saat itu. Sambil mencoba untuk menenangkan detak jantungku yang berdetak dengan kencang, bertanya-tanya siapa yang sebenarnya di dalam gubuk itu, lalu apa yang sebenarnya aku lihat. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur hingga suara ayam terdengar nyaring di perkampungan. Setiap kali aku memejamkan mata, kedua mata merah itu selalu muncul di dalam pikiranku, dan aku benar-benar ketakutan ketika mengingat hal tersebut. Ketika pagi menjelang, aku langsung bertanya kepada ibuku tentang gubuk itu. Bahkan aku membicarakan tentang kedua mata merah yang menyala kepadanya. Ibu mendadak kaget atas apa yang aku ceritakan. Bahkan dia sempat marah atas apa yang aku lakukan semalam. Namun ayah yang mendengar hal tersebut dan menyuruh ibu agar menurunkan emosinya. Aku tahu aku salah. Aku tidak membangunkan mereka untuk menemaniku ke kamar mandi belakang. Tapi ibu yang sudah mulai tenang akhirnya mengajakku duduk dan berkata dengan nada yang pelan. "Nah, kalau nanti kamu ingin ke kamar mandi lagi, ajak ayahmu ya, biar kamu ada teman. Jangan sekali-kali kamu keluar sendirian, apalagi dekat-dekat dengan gubuk itu," kata ibu dengan wajahnya yang khawatir kepada aku. Aku hanya menatap mereka berdua dengan rasa penasaran yang tinggi. Aku belum menemukan jawaban tentang gubuk itu, sehingga aku masih penasaran tentang apa yang ada di dalamnya. "Kenapa, Bu? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang aku lihat di gubuk itu?" "Sebenarnya ada apa di dalam sana? Karena yang aku lihat kemarin itu seperti bukan manusia, karena tidak mungkin ada mata manusia yang menyala merah seperti itu." Ibu hanya terdiam sebentar. Dia menarik nafas panjang. Lalu tidak lama dia kembali melirik nenek yang masih tertidur pulas di sana. Sebelum akhirnya dia kembali menjawab pertanyaanku. "Ibu sudah beberapa kali bilang, kalau hal itu belum saatnya kamu tahu, Nak. Bahkan mungkin kamu tidak perlu tahu, karena hal itu tidak ada hubungannya dengan kehidupanmu," katanya dengan nada yang pelan. Ayah yang berada di samping ibu hanya berdiri dan menepuk pundakku sambil berkata, "Yang pasti, kamu doain saja nenekmu itu. Kamu jangan terlalu peduli atas apa yang terjadi di rumah ini, karena ketika nenek sehat, kita akan pulang lagi, dan apa yang kamu alami semalam tidak akan terjadi lagi." Jawaban ibu dan ayah nampaknya masih belum bisa membuatku merasa puas. Aku masih penasaran tentang hal itu. Mereka benar-benar menyembunyikan sesuatu yang tidak aku ketahui selama aku tinggal di rumah nenek itu. Aku hanya ingin tahu ada apa di dalam gubuk itu. Lalu siapa yang ibu beri makan di sana? Hal itu terus berputar-putar terus di kepalaku dan aku tidak bisa menemukan jawaban yang pasti hingga hari ini. Beberapa kali aku tanya, beberapa kali juga aku mendapatkan jawaban yang sama. Hingga akhirnya ketika hampir seminggu di sana aku sempat menyerah untuk mencari jawaban. Aku hanya bisa menatap gubuk itu setiap kali ke kamar mandi, dan ketika malam tiba, aku lebih memilih untuk menahan diri karena aku takut bertemu dengan sesuatu yang ada di dalam gubuk tersebut. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu aku berada di sana. Aku akhirnya kembali pulang dan kembali bersekolah. Jatah libur sekolahku sudah habis, sehingga aku harus pulang sendirian
dan mulai bersekolah kembali agar aku tidak tinggal kelas. Aku berkata kepada ayah bahwa aku bisa sendirian di rumah dan ayah bisa menemani ibu dan nenek di sana. Aku juga berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir akan keadaanku, karena di waktu libur aku bisa datang ke rumah nenek sendirian. Ketika aku sedang berada di dalam rumah, pikiran tentang gubuk itu tidak hilang begitu saja. Seperti ada rasa penasaran yang belum terpuaskan ketika aku tinggal di rumah. Bahkan bayangan tentang mata merah yang menyala, suara-suara gaduh di dalam gubuk itu selalu teringat-ingat. Aku yang sendirian di rumah menjadi takut apabila ada ruangan yang gelap. Aku takut mata merah itu kembali muncul dan menatapku dengan tatapan yang menyeramkan. Hal itu berlanjut hingga beberapa hari kemudian, tepatnya ketika hari libur, dan aku pergi lagi ke rumah nenek tanpa memberitahu ibu dan ayah. Aku memang sengaja untuk tidak memberitahu mereka karena aku yakin mereka tahu bahwa aku akan datang ketika akhir pekan. Sepanjang perjalanan aku memastikan bahwa aku harus mengetahui jawaban tentang gubuk itu dan misteri di baliknya. Dan aku harus menemukan jawaban dari mereka meskipun aku harus memaksakannya. Aku sampai ke rumah nenek menjelang petang karena ternyata naik kendaraan umum dari rumah ke rumah nenek memakan waktu yang sangat lama. Apalagi ketika sampai ke terminal, tidak ada kendaraan lagi sehingga aku harus naik ojek dan berjalan kaki hingga sampai ke rumah nenek. Namun entah mengapa setibanya di rumah nenek suasananya begitu hening. Lampu-lampu yang biasanya menyala di ruang tamu kini padam. Bahkan rumah itu begitu gelap gulita dan tidak ada lampu yang menyala satupun di sana. Kemana mereka? Aku berusaha untuk mendekat ke rumah tersebut, membuka pintu rumah itu secara perlahan dan menyebut nama mereka beberapa kali. "Bu, ayah, nenek," kataku sambil berteriak. Tidak ada jawaban apapun yang aku dengar di sana, malah semuanya nampak hening dan gelap gulita. Aku akhirnya menyalakan saklar lampu hingga seluruh rumah itu menyala terang, dan di rumah itu nampak benar-benar kosong karena tidak ada siapa-siapa di sana. Apa aku salah rumah? Kemana mereka? Aku langsung mengambil HP-ku, mencoba untuk menghubungi mereka. Namun tidak ada jawaban. Aku semakin masuk ke dalam rumah dan suasana rumah nenek yang sepi dan hening membuat jantungku sedikit berdetak cepat. Suasananya begitu dingin. Bahkan rumah ini seperti belum lama ditinggalkan karena pintu depan tidak dikunci dan jendela di beberapa rumah masih terbuka lebar. Aku kembali mencari ibu dan ayah dan nenek di rumah itu, berjalan ke kamar mereka satu persatu, namun tidak ada siapa-siapa. Rasa cemas mulai muncul ketika aku bisa memastikan bahwa mereka benar-benar menghilang. Bahkan aku tidak tahu mereka ada di mana karena sudah beberapa kali menghubungi mereka tapi tidak ada jawaban. Di tengah-tengah kebingunganku di rumah itu, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara dari arah dapur. Pintu dapur yang awalnya tertutup rapat kini terbuka secara perlahan, mengeluarkan suara decit kayu yang membuatku merinding secara perlahan. Suasana mendadak berubah. Angin dingin yang aneh dari arah dapur seketika menyapu wajahku. Aku mundur sejenak, mencoba menenangkan diri dari apa yang aku dengar di sana. Aku berpikir bahwa mungkin saja ibu, ayah, atau nenek datang dari pintu belakang, sehingga hal itu membuatku langsung berjalan dan mengintip ke arah dapur. Namun dapur itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Seketika aku menahan nafas, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Jantungku mulai berdetak kencang saat aku melihat ke arah luar, terutama ke gubuk yang letaknya tidak jauh dari pintu dapur. Seketika aku langsung memegang gagang pintunya, lalu menutup pintu belakang itu dengan keras. Meskipun tanpa ada peringatan, lampu yang sudah aku nyalakan tadi tiba-tiba mati kembali. Rumah nenek yang kosong itu kini gelap total. Aku seketika menyalakan senter di HP-ku dan tidak lama kemudian aku mendengar kembali sebuah suara. Namun suara ini bukanlah suara dari pintu yang terbuka, namun suara dari seseorang yang sedang ngobrol di luar sana. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, namun aku ingat bahwa ini adalah suara nenek yang sedang berbicara dengan seseorang di luar sana. Aku kembali berjalan ke arah pintu dapur yang sudah aku tutup. Aku berharap bahwa di luar sana adalah nenek yang sedang mengobrol dengan ayah dan ibu. Namun entah mengapa langkahku terasa lebih berat.
Setiap langkahku seolah-olah diiringi keheningan yang luar biasa. Aku kembali membuka pintu dapur rumah itu secara perlahan. Dan tiba-tiba, tepat ketika pintu itu terbuka dengan lebar, suara itu mendadak hilang. Begitu juga dengan apa yang aku lihat. Di belakang rumah, tampak kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Suara seseorang yang sedang mengobrol itu kembali terdengar samar-samar olehku. Bersamaan dengan pintu gubuk yang tertutup itu, kini terbuka dengan lebar. Apa mereka pergi ke gubuk itu ya? Tapi mau ngapain mereka ke sana? Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya aku mulai mendekat ke arah gubuk tersebut. Aku yang penasaran akan isi di dalam gubuk itu, seketika langsung mempercepat langkahku. Meskipun lagi-lagi ketika aku sampai di sana dan menyorotkan senter itu ke dalam gubuk tersebut, rupanya tidak ada siapapun di sana. Gubuk itu kosong dan hanya ada panci makanan yang beberapa minggu yang lalu ibu masak yang tergeletak di lantai kayu dengan kondisi masakan di dalamnya yang masih utuh. Tapi tepat ketika aku mendekat dan melihat ke arah panci itu, makanan-makanan di sana sudah busuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Aku juga melihat belatung-belatung kecil yang menggeliat-geliat di antara daging yang ibu masak di dalam panci tersebut. Aku mencoba menahan nafas dan memalingkan wajah. Seketika, pikiranku melayang atas siapa yang ibu beri makan di tempat ini. Namun tepat beberapa detik ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba, "Cuk, seharusnya kamu tidak masuk ke dalam sini." Suara itu adalah suara nenek yang tiba-tiba muncul. Aku seketika membalikkan tubuhku dan tepat 10 meter dari tempatku berdiri, nenek terlihat berdiri di depan pintu gubuk dan tersenyum kepadaku. Aku tidak melihat ibu dan ayah di sana, namun aku bisa melihat nenek nampak sehat. Bahkan tubuhnya yang awalnya bungkuk kini nampak tegak, sehingga aku melihatnya nampak berbeda sekarang. Nenek yang awalnya sakit parah dan tidak bisa bergerak kini bisa berdiri tegak. Bahkan dia tersenyum kepada aku seperti sudah sembuh dari sakitnya. Aku langsung berlari ke arahnya dan salah satu tangannya menyentuh pundakku sambil menutup pintu gubuk yang awalnya terbuka. Entah mengapa tangannya begitu dingin ketika ia menyentuh pundakku. Namun karena aku yang masih penasaran atas apa yang terjadi di rumah itu dan gubuk tersebut, aku seperti tidak terlalu peduli akan hal itu. Dan hanya bertanya kepadanya atas apa yang terjadi di rumah itu sekarang. "Nek, sebenarnya apa yang terjadi di sini?" tanyaku dengan nada yang pelan. Nenek tiba-tiba menggelengkan kepala. Dia seketika mengangkat tangannya dan menempelkannya di dekat mulutnya. Dengan salah satu tangannya yang dingin, dia mendorong tubuhku untuk masuk kembali ke pintu belakang rumah. Dan setelah aku masuk, dia tiba-tiba berkata, "Ini bukan tempatmu, Cuk. Jadi kamu diam saja di sini ya," katanya sambil tersenyum. Setelah itu nenek menutup pintu belakang dan aku yang penasaran berusaha membukanya kembali. Namun sepertinya pintu itu terkunci dari luar. Nenek. Jujur aku tidak terlalu mengerti atas apa yang dikatakannya. Aku langsung berlari ke arah jendela dapur dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Namun tepat ketika aku membuka jendela dapur, aku sadar bahwa ada sesuatu yang aneh. Karena tepat di depan nenek yang berdiri di dekat gubuk itu, ada seseorang yang muncul, dan itu adalah kakek. Kakek muncul dengan pakaian yang sama dengan foto yang menggantung di dinding rumah. Pakaian militer yang sudah lapuk dan kotor terlihat jelas oleh kedua mataku. Dia datang dan menyambut nenek yang berdiri di dekatnya, dan tidak lama kemudian terlihat banyak sekali orang yang datang. Orang-orang yang tidak aku kenal. Mereka tampak muda, bahkan anak kecil yang seumuranku datang keluar dari gubuk itu. Namun yang membuatku merinding adalah mereka semua melayang. Mereka memakai baju militer sama seperti kakek, dan beberapa dari mereka terlihat berdarah di beberapa bagian tubuhnya. Mereka seperti tertembak. Beberapa luka terlihat seperti tersayat benda tajam, sehingga darahnya membasahi baju yang mereka pakai. Mereka seperti penghuni gubuk itu, sesuatu yang dianggap tamu oleh nenek, dan mereka memang bukan manusia. "Tugasmu sudah selesai sekarang," kata salah satu dari mereka. "Kami menunggu kalian sangat lama, jadi sekarang mari kita..." Tiba-tiba teleponku berdering. Hal itu tentu saja membuatku kaget dan langsung mundur dari jendela. Aku melihat di layar HP-ku bahwa itu adalah ibu.
Aku langsung mengangkatnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum sempat aku bertanya apapun di telepon tersebut, aku tiba-tiba mendengar ibu marah dan berkata dengan nada yang keras sambil menangis. "Kamu di mana? Ayahmu menjemputmu ke rumah namun kamu tidak ada. Cepat ke rumah sakit, karena nenek sudah meninggal di rumah sakit." Jantungku mendadak berdetak lebih kencang daripada sebelumnya. Aku yang baru saja melihat nenek nampak sehat di depan gubuk itu, seketika langsung melirik ke arah jendela. Dan tiba-tiba semua yang aku lihat itu lenyap. Dan nampaknya tidak ada apapun di sana selain pintu gubuk yang kini terbuka dengan lebar. Apa yang terjadi semalam itu benar-benar tidak aku mengerti. Dengan perasaan yang campur aduk, aku berkata kepada ibu bahwa aku ke rumah nenek. Dan aku tidak tahu bahwa nenek dibawa ke rumah sakit oleh ibu dan ayah ketika sakitnya tambah parah. Mereka tidak memberitahukanku, karena aku juga tidak memberitahu mereka bahwa aku akan datang pada saat itu. Aku disuruh untuk menunggu di rumah nenek. Namun karena aku takut dengan kejadian yang aku alami, aku akhirnya memilih untuk menyusul ibu ke rumah sakit. Setelah sampai dan mengurus semua keperluan pemakaman nenek, akhirnya nenek dimakamkan tepat di sebelah gubuk itu. Entah apa yang terjadi dan kenapa nenek dimakamkan di sana, namun aku tidak bertanya tentang alasan tersebut karena suasana masih berkabung pada saat itu. Hingga akhirnya tepat 1 hari setelah pemakaman nenek, aku mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jujur aku mulai bertanya dengan semua ini dan aku benar-benar tidak mengerti sehingga aku meminta penjelasan ibu pada saat itu. Aku tidak membiarkan ibu mengelak lagi dan di sana ibu akhirnya berbicara tentang nenek, kakek, dan tanah yang ada di rumah nenek. Ternyata nenek dan kakek adalah pejuang pada zaman dahulu. Mereka menjaga kampung dengan beberapa warga ketika Belanda menyerang. Namun para warga itu dibantai oleh para Belanda dan mereka dimakamkan tanah yang kini menjadi rumah nenek. Itu adalah alasan kenapa depan rumah nenek itu gersang, karena di bawahnya tersimpan jasad-jasad dari teman perjuangan mereka. Mereka berdua juga sengaja menjaga jiwa-jiwa mereka agar tidak berkeliaran di kampung dan mengumpulkan mereka di gubuk belakang rumah sehingga nenek dan kakek harus menjamu mereka semua. Para warga juga sebenarnya tahu sehingga mereka seringkali membawa makanan-makanan yang diberikan kepada jiwa-jiwa itu yang suka berkumpul di dalam gubuk di waktu-waktu tertentu. Karena mereka sendiri adalah keturunan-keturunan dari para warga yang gugur pada kejadian itu. Tapi ketika aku tanya kenapa mereka tidak tenang jiwanya dan harus dijaga oleh nenek, ibu menjawab bahwa mereka mempunyai tujuan yang belum mereka capai, yaitu menunggu nenek dan kakek meninggal. Karena hanya mereka berdua yang selamat dari kejadian itu, sedangkan sisanya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Nenek dan kakek berjanji bahwa mereka akan bergabung dengan jiwa-jiwa itu ketika mereka meninggal. Dan tepat kemarin malam nenek yang terakhir hidup akhirnya bergabung dengan mereka setelah meninggal. Dan semua jiwa-jiwa itu akhirnya menghilang seperti janji terakhir mereka. Sehingga selesailah tugas nenek dan kini jasadnya dimakamkan di dekat gubuk agar jasadnya dekat dengan para warga yang telah gugur terlebih dahulu di tanah ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.